うとするハデス。その異質な構えから放たれる霊界の王渾身のエルセコネ。押し潰れよ。 Nah, abis menang ngelawanin si Zero Fuku, sekarang si budak kayak langsung ditandu gitu sama tim medis. Cuman pas ketemu sama si Brunhild di tengah jalan, mereka langsung pada ngerumpi bentar. Tapi tiba-tiba aja situasinya langsung jadi canggung banget. Pas si budak nyadar kalau sekarang si Brunhild lagi nyembunyiin sesuatu. Soalnya si budak ngeliat sekarang matanya si Brunhild kayak punya hasrat duniawi gitu. Jadi dia tahu kalau si Brunhild punya tujuan lain di turnamen ini selain nyelamatin umat manusia. Cuman gegara lukanya jadi makin parah, ngebuat si Buddha langsung cepet-cepet dibawa pergi sama tim medis. Abis itu Sin ngeliatin si Beelzebub yang lagi diomelin sama si Odin, soalnya dia hampir aja ngacoin turnamen gegara udah ngebangkitin si Hajun. Tapi diomelin kayak gituan doang, si Bel malahan cuek, yang ngebuat si Odin jadi kesel banget. Oke, next. Pindah lagi ke si Brunhild yang sekarang tiba-tiba aja ketemu sama kembarannya gitu. Nah, pas udah diomelin ternyata nih orang si Nostradamus yang sekarang lagi nyamar. Abis itu nih orang langsung maksa-maksa biar dia jadi petarung di ronde ke-7. Cuman gegara belum giliran si Brunhild langsung nolak. Terus dia ngancem kalau sampai si Nostradamus protes dia bakalan langsung dibalikin lagi ke Helheim sama si Brunhild. Ya ternyata si Nostradamus ini juga bukan kaleng-kaleng. Soalnya dia satu-satunya manusia yang dikirim ke Helheim gegara mau ngancurin gerbang Bifrost, alias gerbang yang ngehubungin Valhalla alamnya para dewa sama Helheim alias dunia bawah. Nah nih gerbang juga bukan sembarang gerbang. Soalnya cuman dewa-dewa tertinggi aja yang boleh make kayak si Zeus, Siwa, Hades, sama Odin. Terus yang bikin geleng-geleng pala, si Nostradamus ngaku kalau alasan dia dulu cuman penasaran doang. Ya pokoknya nih orang sekarang disuruh sama si Brunhild biar gak keluyuran lagi. Soalnya dia bakalan dijadiin kartu joker buat umat manusia. Oke, next. Abis itu Sin pindah ngeliatin si Zeus yang lagi agak kesal. Soalnya sekarang skor mereka berhasil disamain lagi sama kubu manusia, alias jadi 3 sama. Terus pas si Zeus lagi bingung nentuin petarung di ronde ke-7, tadinya si Ares mau langsung ngajuin diri. Tapi dia keduluan sama si Hades alias si raja penguasa dunia bawah yang ternyata dari tadi ikutan nobar juga. Soalnya sekarang dia kepengen balas dendam buat adeknya si Poseidon gegara udah dibuat meninggoy sama manusia. Oke, Sin balik lagi ke si Brunhild sama si Gol yang sekarang mau nentuin petarung selanjutnya gitu. Tapi pas baru aja masuk ke ruangan, mereka langsung digangguin lagi sama si Nostradamus yang lagi nyamar. Terus si Gol langsung dia godain sampai kesal banget. Ya tahu nih bocah emang kebanyakan tingkah. Si Brunhild langsung ngenalin ke si Gol kalau si Nostradamus emang orang paling nyebelin di sepanjang sejarah umat manusia. Terus pas lagi pada ngobrol tiba-tiba aja si Brunhild langsung jadi panik banget. Pas dia dapat kabar kalau di pertarungan ronde ke-7 dari pihak dewa bakalan diwakilin sama si Hades. Nah tahu si Hades yang dipilih, si Brunhild langsung kepikiran satu orang gitu buat dijadiin petarung. Terus yang bikin seru nih orang sama-sama raja juga. Abis itu Sin pindah ngeliatin orang yang tiba-tiba aja ngancurin tembok soalnya dia lagi nyasar mau nyariin ruangan tunggu sebelum pertarungan ke-7. Tapi ini orang malah nyasar ke tempat VIP-nya para dewa. Abis itu dia duduk di bangkunya si Hades, pokoknya cuek banget. Yang ngeliat kayak gituan tadinya si Ares mau ngajakin nih orang buat pindah. Tapi dia malahan dihempasin pakai satu tangan doang, pokoknya kasihan bener. Terus gak cuman itu doang. Nih orang juga angkuh banget nyuruh si Hermes buat berlutut soalnya menurut dia sekarang si Hermes lagi berdiri di depan sang kaisar. Ya ternyata nih orang siapa lagi kalau bukan si Kaisar Qin Shi Huang, alias pendiri dinasti Qin sekaligus kaisar Tiongkok yang pertama. Terus dia juga yang bakalan dijadiin petarung di ronde ke-7 sama si Brunhild. Cuman abis dibanting sekali si Ares malahan ngamuk-ngamuk, yang ngebuat dia langsung dibanting lagi gampang banget. Nah untung nggak pakai lama. Si Brunhild sama si Gol akhirnya berhasil nyusulin si Kaisar Qin ke ruang VIP. Terus mereka ngasih tahu kalau bentaran lagi si Kaisar bakalan baku hantam di ronde ke-7 sama si Hades. Cuman pas diajakin cabut sama si Brunhild, si Kaisar Qin malahan nolak. Soalnya si Kaisar Qin bilang mau kemana aja dia ngelangkah pasti bakalan jadi jalan yang benar.
Oke, singkat cerita akhirnya pertarungan ronde ke-7 mau dimulai juga. Terus sama kayak biasanya si Heimdall langsung ngumumin para petarungnya meriah banget. Tapi pas disuruh masuk si Kaisar Qin malahan gak nongol-nongol. Soalnya sekarang dia emang lagi ada di ruangan VIP-nya para dewa. Terus yang bikin ngagetin, tiba-tiba aja para kaisar dari setiap dinasti di Cina pada bareng-bareng ngebentangin karpet merah gitu buat si Kaisar Qin jalan ke tengah arenanya. Apalagi yang bikin tambah gerge, nih karpet merah dibentangin di tengah-tengah tribun penontonnya kubu para dewa, pokoknya epic banget. Nah, pas udah masuk ke arena, si Qin langsung diomelin sama si Alfit alias Valkyrie ke-10 gegara dia salah masuk gerbang padahal dari tadi udah ditungguin. Plus si Alfit juga kesel gegara si Kaisar gak pernah ngelatih buat ngegunain Volun juga. Cuman gegara si Kaisar ganteng bener, ngebuat si Alfit langsung kesemsem, abis itu semua masalahnya langsung kelar. Abis itu Volun juga langsung kebentuk. Terus si Alfit berubah jadi senjata ilahinya si Kaisar Qin yang dinamain Almighty Spolders. Oke, Sin sekarang pindah ke lorong di kubu dewa ngeliatin si Hades yang sekarang mau masuk ke tengah arena. Tapi tiba-tiba aja dia didatengin sama si Proteus alias ajudannya si Poseidon. Soalnya sekarang si Proteus mau ngasihin ujung tombak tridennya si Poseidon gitu. Terus si Proteus juga minta biar si Hades bisa ngebalesin kematian bosnya. Yang ngedenger kayak gituan si Hades langsung nolak. Soalnya dia tahu kalau si Poseidon bukan tipikal dewa yang minta bantuan buat balas dendam. Tapi si Hades ngaku kalau sebagai kakak udah sepantasnya dia ngebales kematian adiknya. Terus si Hades juga langsung ngegabungin ujung tombak tridennya si Poseidon sama tombak kepunyaan dia. Oke, nggak pakai lama si Heimdall langsung ngenalin petarung dari pihak dewa. Terus abis dua-duanya dikenalin sama si Heimdall. Pertarungan ronde ke-7 duel raja versus raja akhirnya dimulai juga. Nah, di awal duel si Hades langsung nyerang terus-terusan gak ngasih ampun. Cuman untungnya tuh serangan masih bertubi-tubi juga dihindarin sama si Kaisar Qin. Tapi pas si Hades mulai serius, si Kaisar akhirnya kena sabet juga plus lukanya lumayan dalam. Cuman pas mau diserang lagi sama si Hades, tiba-tiba aja si Kaisar Qin langsung bisa ngembalikin keadaan. Soalnya sekarang dia kayak lagi make teknik misterius gitu. Terus si Hades dia mentalin sampai nabrak pembatas arena, pokoknya kenceng bener. Oke, abis itu Sin masuk nyeritain flashbacknya si Kaisar Qin Shi Huang. Jadi dulu ceritanya, di dalam mitologi dan catatan Cina kuno ada dewa iblis namanya Qiu yang dianggap dewa militer sama orang-orang di negara Qin, yang ngebuat raja-raja tunduk juga sama dia. Soalnya nih raja-raja emang ditunjuk langsung sama si iblis Qiu ini guys. Sampai akhirnya suatu hari waktu si Kaisar Qin sukses ngalahin 6 negara terus nyatuin Tiongkok, dia tiba-tiba aja mutusin buat mengembara gitu pergi ke timur terus ngendaki gunung sendirian. Abis itu pas udah sampai puncak dia akhirnya ketemu juga sama iblis Qiu yang lagi duduk nyantui di atas tulang belulang manusia yang jumlahnya nggak kehitung, pokoknya nyeremin bener. Terus gak pakai banyak cincong, dia langsung minta si Kaisar Qin numbalin 10.000 orang kalau mau dijadiin raja paling OP alias raja di atas raja. Tapi bukannya nurut, si Kaisar Qin malahan ngejak duel sambil bilang kalau semua raja sebelum dia semuanya raja palsu doang. Yang ngebuat si Qiu langsung murka banget. Abis itu mereka langsung pada duel 6 hari 6 malam. Sampai akhirnya nih iblis berhasil dikalahin juga sama si Kaisar Qin. Terus semenjak itu akhirnya semua daratan Cina secara resmi berhasil dia kuasain. Oke, Sin balik lagi ngeliatin si Brunhild yang lagi ngejelasin ke Sigol kalau tadi si Kaisar Qin baru aja make teknik andalan yang dia sempurnain pas lagi di tengah pertarungan ngelawan si Qiu. Jadinya si Kaisar namain tuh teknik Qiu juga. Nah, yang bikin OP, teknik Qiu-nya si Kaisar ini terdiri dari 5 gaya bertarung seni bela diri tingkat tinggi. Mulai dari teknik halberd, pedang, tombak, jiras, sampai teknik crossbow. Terus gak cuman si Brunhild doang. Tiba-tiba aja si Hermes juga langsung ngejelasin ke si Ares kalau barusan si Kaisar Qin berhasil nepis energinya serangan si Hades. Terus tuh energi langsung dia balikin gitu yang ngebuat si Hades langsung kepental kenceng bener.
Cuman abis kena damage parah gitu si Hades langsung bangkit lagi nggak pakai banyak mikir. Nah tahu lawannya juga seorang raja, si Hades tiba-tiba langsung nanya. Dia nanya ke si Kaisar apa arti dari seorang raja. Terus si Kaisar ngejawab kalau seorang raja nggak pernah ragu, nggak pernah mundur, terus nggak pernah bergantung sama siapapun, dan yang pasti selalu berdiri ngemimpin buat rakyatnya. Tapi pas ngedengar kayak gituan si Hades langsung cengengesan. Terus Kaisar Qin malah ikutan cengengesan juga, cuman dia nggak ngerti apa yang dia ketawain. Dia tahu si Kaisar Qin penasaran, si Hades langsung ngejelasin kalau perkataannya si Kaisar ngingetin dia sama adeknya si Poseidon. Terus udah ngomong kayak gituan gak pakai banyak cincong lagi, si Hades langsung ngeganti kuda-kudanya terus nyerang si Kaisar Qin kuat banget. Terus gegara saking kuatnya si Kaisar Qin gak bisa ngebalikin serangannya, abis itu dia juga langsung dibuat tepar. Tapi pas semua ngira si Hades udah menang, tiba-tiba aja si Kaisar langsung bangkit lagi. Terus gegara penutup matanya udah penuh sama yang merah-merah juga, jadinya si Kaisar langsung ngebuka penutup matanya gitu. Terus sama kayak sebelumnya, si Hades tiba-tiba aja langsung ngambil inisiatif nyerangin si Kaisar abis-abisan, pokoknya epic banget. Tapi pas semua orang nyangka si Hades lagi ngedominasi pertarungan, tiba-tiba aja matanya si Kaisar kayak muncul cahaya bintang gitu. Abis itu dia juga langsung nembakin energi bola udara ke arah bahunya si Hades, yang ngebuat cengkramannya si Hades langsung jadi lemah. Terus pas ada kesempatan si Hades langsung dia banting kenceng banget sampai langsung moncrot. Cuman pas si Kaisar Qin mau nyerang sekali lagi, tiba-tiba aja si Hades ikutan nyerang juga dari balik asap, tapi itu serangan untungnya masih berhasil dihindarin sama si Kaisar. Pokoknya epic banget. Tapi gak ada angin, gak ada hujan, badannya si Kaisar tiba-tiba aja ikutan kena efek serangan yang sama kayak si Hades. Ya kenapa bisa kejadian kayak gini, nanti ada penjelasannya guys. Terus abis pada diem bentar, sekarang giliran si Kaisar langsung pasang kuda-kuda, abis itu dia langsung nyerenteng nyerang si Hades. Nah pas mereka mau saling adu serangan, tiba-tiba aja si Kaisar make teknik bola udaranya lagi ke arah dadanya si Hades. Nah tahu si Hades mulai oleng, perutnya langsung dia serang pakai teknik Cio versi tombak boy. Terus abis kena damage yang lumayan dalam, si Hades akhirnya nyadar juga kalau dari tadi si Kaisar Qin pakai kekuatan hembusan nafas buat nyerang titik inti kekuatannya, yang ngerusak aliran serangannya jadi nurun drastis banget. Tapi baru aja diomongin kayak gitu si Kaisar Qin langsung ngaku kalau dia bisa ngelihat semua bintang yang ada di dalam badannya si Hades gitu. Jadi intinya gini boy, kekuatan mata si Kaisar Qin ini bisa ngelihat aliran kekuatan Ki dari badan orang lain. Jadinya sekarang dia bisa ngeganggu aliran titik Ki di dalam badannya si Hades. Nah kalau sampai titik aliran Ki ini sedikit aja sampai keganggu, efeknya bisa ngerusak semua aliran Ki di dalam badan, jadinya bisa ngelemahin serangan gitu. Terus yang bikin tambah bahaya banget, teknik Cio mode crossbow-nya si Kaisar Qin ini bisa nembakin balon udara gitu dari jarak jauh. Jadinya si Kaisar Qin bisa ngurangin kekuatan si Hades diem-diem alias tanpa disadarin. Soalnya nih teknik emang gak bisa dilihat dari sudut pandangnya si Hades boy. Cuman lagi-lagi gak ada angin, gak ada hujan, perutnya si Kaisar lagi-lagi kena luka yang sama kayak luka yang ada di perutnya si Hades. Jadi ini rahasianya, alasan kenapa si Kaisar bisa kena luka yang sama kayak si Hades sampai terus-terusan. Semuanya gegara efek dari kekuatan matanya si Kaisar yang namanya mirror synesthesia. Oke, masuk ke flashbacknya si Kaisar Qin Shi Huang. Jadi ceritanya, dulu waktu tahun 260 sebelum Masehi ada perang besar yang namanya The Battle of Changping antara kerajaan Qin ngelawan kerajaan Zhao. Nah kerajaan Qin yang dipimpin sama Jenderal Baeki berhasil ngedapatin kemenangan mutlak dari perang Changping ini boy. Ya abis menang, para prajurit Zhao yang kalah langsung pada ditangkepin, plus ada juga warga sipil semuanya langsung dikubur massal hidup-hidup. Pokoknya ngeri bener. Ya menurut rumor yang beredar jumlah orang yang meninggoy bombastis banget sampai 450.000 orang. Nah singkat cerita, setahun kemudian, gegara ada kepentingan politik itu, tiba-tiba aja salah seorang anggota kerajaan Qin yang namanya Pangeran Zichu dikirim ke Zhao alias dijadiin sandera politik.
Cuman pas di sana dia malahan bikin anak sama salah seorang penari, terus lahir deh si Yingjing alias Qin Shi Huang di masa depan. Cuman apesnya pas si Yingjing di umurnya 2 tahun, bapaknya si Jichu berhasil kabur dari Zhao terus balik lagi ke negara Qin sendirian. Gegara nih dua kerajaan waktu itu lagi panas-panasnya yang ngebuat si Jichu mau dieksekusi, untungnya dia berhasil kabur duluan. Terus gak lama ibunya juga malahan ngibrit yang ngebuat si Yingjing ditinggal sendirian di wilayah musuh. Tepatnya di Handan, ibu kota negara kerajaan Zhao. Cuman apesnya si Yingjing belum selesai di sana doang. Soalnya raja dari kerajaan Qin yang namanya Raja Zhao Xiang tiba-tiba aja nyerang ibu kota Handan. Nah sebenarnya si Raja Zhao Xiang ini udah dikasih tahu kalau cucunya si Yingjing masih ada di sana, tapi dia malah bodoh amatan. Cuman untung penyerangannya gagal. Oke, singkat cerita 5 tahun kemudian sekarang si Yingjing umurnya udah 7 tahunan. Nah, gegara nih bocah tinggal di wilayah musuh, jadinya banyak banget yang gak suka sama dia. Soalnya orang-orang udah tahu juga kalau si Yingjing ini salah satu pangeran dari kerajaan Qin. Tapi gegara si Yingjing gak bisa ngapa-ngapain, dia akhirnya cuman bisa maksain senyum. Padahal di hatinya dia ngerasa ngenes banget. Sampai suatu hari, gegara si Yingjing udah dapat banyak ancaman dari masyarakat Zhao. Akhirnya dia dikirimin pengawal bohai namanya Tante Chunyan ke rumahnya. Tapi baru aja ketemu si Yingjing langsung dia provokasi abis-abisan. Tapi abis diprovokasi sampai kayak gimana juga dia nggak pernah ngambek, malahan langsung senyum, pokoknya sabar banget. Tapi lama-kelamaan abis digituin si Tante Chunyan akhirnya kesel juga. Soalnya menurut dia perilakunya si Yingjing ini nggak kayak anak-anak normal biasanya. Terus pas disuruh kayak anak-anak biasa aja. Si Yingjing malahan bingung kalau dia harus ngapain. Abis itu dia langsung joget-joget udah kayak bocah kena mental. Ya pokoknya gegara obrolannya udah nggak nyambung, si Tante Chunyan langsung ngajakin si Yingjing buat beres-beres gitu. Sampai akhirnya dimulai juga kehidupan si Yingjing bareng si Tante Chunyan. Terus suatu hari pas mereka lagi pada belanja makanan, tiba-tiba aja si Yingjing dibully gitu sama orang-orang masyarakat Zhao. Gegara banyak keluarga mereka yang meninggoy sama pasukan Qin, terutama waktu tragedi Changping. Cuman kayak biasa si Yingjing cuman bisa ngedepin semuanya pakai senyum doang sambil nahan ngenes. Singkat cerita pas udah pada makan, si Chunyan tiba-tiba aja ngeliat kayak ada luka gitu di badannya si Yingjing. Terus pas bajunya dibuka dia langsung kaget banget pas tahu tuh luka-lukanya banyak bener. Nah tadinya si Chunyan nyangka kalau si Yingjing baru aja digebukin. Tapi dia makin melongo pas si Yingjing cerita kalau nih luka muncul tiba-tiba gitu pas dia ngeliat ada orang kena luka atau pas ada orang yang benci banget sama dia. Atau bisa dibilang kalau si Yingjing ini kena kelainan yang namanya mirror touch synesthesia. Just info kalau kelainan kayak gini tuh emang bener ada kejadian di dunia nyata, yang dimana penderitanya secara visual bisa ngerasain sensasi yang dirasain sama orang lain. Nah perwujudannya juga bisa bervariasi gitu. Tapi di kasusnya si Yingjing, kalau sampai dia ngelihat ada orang lain kena luka, otomatis tuh luka-luka bakalan kejadian juga sama dia. Cuman masalahnya, gegara dari kecil si Yingjing udah kepapar rasa benci dari masyarakat Zhao. Ngebuat kelainan ini udah ngelampauin batas manusia sampai dia harus ngalamin kondisi yang mengerikan banget. Soalnya sekarang si Yingjing sampai bisa kena luka gitu waktu dia ngerasain kebencian dari orang lain. Ya pas udah diceritain akhirnya si Chunyan ngerti kenapa nih bocah terus-terusan senyum pas lagi dibuliin. Soalnya itu semua sebagai bentuk pertahanan diri, biar si Yingjing bisa ngeredain sedikit kebencian yang ngebuat luka di badannya gitu. Cuman abis ngebongkar rahasianya nih bocah malahan senyum lagi ke si Chunyan, sambil bilang kalau dia emang pantas ngedapetin luka-lukanya sebagai hukuman gegara lahir jadi anak terkutuk dari negeri yang suka ngebantui orang-orang. Ya udah abis ngedenger kayak gituan si Chunyan langsung nangis sesegukan, soalnya menurut dia si Yingjing anaknya baik bener. Jadi menurut dia, gak peduli sekeji apa orang tuanya, si Yingjing gak pantas buat nerima hukuman sampai gini banget. Makanya si Chunyan minta biar si Yingjing hidup bebas sambil ngelakuin semua keinginannya mulai sekarang. Tapi pas ngedenger kayak gituan si Yingjing langsung nangis kejar-kejar sambil ngeluapin semua emosinya gitu. Terus besoknya biar badannya nih bocah nggak luka-luka lagi, si Chunyan langsung ngasihin penutup mata gitu ke si Yingjing, yang ngebuat dia langsung cengengesan gegara kesenengan banget. Nah sekarang perlakuannya si Chunyan juga langsung beda banget. Yang dulunya sering ngerosting sekarang jadi lebih care gitu, pokoknya kayak ibu lagi ngerawat anaknya, yang ngebuat si Yingjing bahagia banget. Soalnya dari kecil dia gak dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oke, time skip 2 tahun kemudian Raja Zhao Xiang akhirnya meninggoy juga. Terus anaknya Raja Xiao Wen juga meninggal 3 hari pas udah dinobatin jadi raja yang baru.
Ya pokoknya gegara konspirasi gitu akhirnya si Jichu yang dinobatin jadi raja. Abis itu bapaknya juga langsung negosiasi diplomatik sama kerajaan Zhou biar si Yingjing bisa balik ke kerajaan Qin. Yang otomatis dia langsung diizinin pulang. Terus gak ada angin, gak ada hujan. Pokoknya udah kayak ketiban durian runtuh, si Yingjing tiba-tiba aja jadi yang pertama di urutan pewaris tahta. Terus gak pakai lama si Yingjing akhirnya dijemput sama para pasukan dari kerajaan Qin. Terus si Tante Chunyan nemenin dia gitu sampai perbatasan. Nah tahu bakalan pisah. Si Yingjing mohon-mohon gitu ke si Chunyan biar dia ikut juga ke kerajaan Qin buat nemenin dia. Tapi tawarannya langsung ditolak soalnya si Chunyan ngerasa kalau sampai sekarang dia masih warga dari kerajaan Zhao. Cuman yang bikin ngagetin, tiba-tiba aja rombongan mereka diserang gitu sama orang-orang dari kerajaan Zhao, alias warga Handan yang dari dulu emang gak suka sama si Yingjing. Nah gegara sekarang dia udah bukan tamu lagi dari kerajaan Zhao, plus orang-orang tahu kalau si Yingjing seorang putra mahkota. Jadinya mereka kayak mau ngincar si Yingjing gitu buat balas dendam. Nah singkat cerita pas ngelihat pasukannya udah pada dibuat meninggoy, tadinya si Yingjing mau duel abis-abisan. Tapi langsung dicegah gitu sama si Chunyan, terus perutnya langsung dihabak sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya sekarang si Tante Chunyan sendiri yang bakalan duel abis-abisan buat ngelindungin si Yingjing yang udah dia anggap kayak anaknya sendiri gitu. Cuman yang bikin sedih, walau si Tante Chunyan berhasil ngalahin semua musuhnya sendirian, tapi endingnya dia langsung ambruk gegara kena luka yang fatal banget. Nah sebelum meninggoy, si Chunyan akhirnya ngasih tahu kalau sebenarnya dulu dia punya anak cowok yang seumuran sama si Yingjing namanya si Chun'o. Tapi tragisnya anaknya ini jadi salah satu korban yang dikubur hidup-hidup sama prajurit Qin waktu tragedi Battle of Changping yang ngebuat dia dendam banget sama kerajaan Qin. Sampai suatu hari dia ngedengar ada perekrutan buat ngawal seorang pangeran dari kerajaan Qin yang lagi ada di wilayah Zhao. Nah gegara penasaran kepengen ngeliat ekspresi macam apa yang dimilikin sama si pangeran Qin, dia akhirnya ngajuin diri. Terus si Chunyan juga ngaku kalau tadinya dia kepengen ngeluapin emosinya gitu buat nyalurin rasa amarahnya kalau sampai dia nggak suka sama si pangeran waktu pas pertama kali ketemu. Tapi malah sebaliknya, soalnya sekarang dia nganggap si Yingjing udah kayak anaknya sendiri gitu. Makanya si Chunyan pesen kalau si Yingjing emang pantas jadi seorang raja, soalnya dia bisa mahamin rasa sakit dari orang lain. Ya pokoknya gak lama abis itu kejadian, si Yingjing bisa juga sampai di Xianyang alias ibu kota kerajaan Qin. Terus nanti di umurnya yang ke-12 tahun pas bapaknya si Jichu meninggoy, si Yingjing akhirnya dilantik jadi raja Qin. Terus puncaknya, 25 tahun kemudian dia ganti nama jadi Qin Shi Huang waktu udah berhasil nyatuin seluruh Tiongkok. Oke, balik lagi ke duelnya si Kaisar Qin versus si Hades yang sekarang saling hadap-hadapan. Cuman abis kedengar cerita tadi, si Hades juga jadi tambah semangat soalnya dia juga punya sumpah yang harus selalu dia jaga. Terus gak pakai banyak cincong, mereka langsung pada duel lagi. Abis itu Shin pindah bentar ngeliatin si Beelzebub yang lagi nongkrongin monster buatannya gitu di ruang penelitian. Cuman nih monster tiba-tiba aja langsung ngamuk gak jelas. Tapi pas nih monster mau nampol si Beelzebub, tangannya malah kepotong, pokoknya ngeri bener. Terus pas nih monster mau kabur juga, tiba-tiba nongol lagi sosok misterius. Abis itu nggak pakai banyak cincong tuh monster langsung dia keprek sampai meninggoy. Cuman yang bikin tambah melongo, nih sosok misterius ternyata si Adamas yang dulu pernah dibuat meninggoy sama si Poseidon. Tapi untungnya dia masih berhasil diselamatin, cuman sekarang badannya diganti jadi kayak cyborg gitu boy. Nah si Adamas yang penasaran akhirnya nanya ke si Beelzebub, kenapa dia terus-terusan nyiptain monster, salah satunya si Hajun sang monster legendaris. Terus abis ditanya kayak gituan, si Beelzebub ngaku kalau dia sengaja nyiptain monster sampai salah satu ciptaannya berhasil ngebuat dia meninggoy. Ya kebetulan mereka juga sekarang lagi pada nontonin pertarungan si Hades ngelawan si Kaisar Qin. Cuman si Bel milih gak nonton soalnya dia yakin banget kalau si Hades yang bakalan menang. Oke, Shin balik lagi ke pertarungan ngeliatin si Hades yang sekarang udah mulai serius banget. Terus dia juga langsung muji-mujiin si Kaisar soalnya menurut dia si Kaisar emang layak jadi seorang raja. Tapi baru aja ngomong kayak gituan, tiba-tiba aja si Hades ngerobek dadanya sendiri, pokoknya ngeri bener.
Terus gak pakai lama si Hades juga langsung nyerang, cuman si Kaisar langsung nyembur lagi si Hades pakai teknik Kyo Crossbow. Tapi gegara sekarang badannya udah dilumurin sama yang merah-merah. Si Hades jadi langsung bisa nyadarin serangannya si Kaisar Kin, terus abis itu langsung ngelawan balik. Nah pas udah berhasil nemuin cara buat ngelawan teknik Kyo Crossbow-nya si Kaisar Kin, si Hades langsung songong banget soalnya dia yakin kalau sekarang si Kaisar bukan lagi ancaman buat dia. Terus yang bikin tambah epic, tiba-tiba aja darahnya si Hades kayak ngegabung gitu sama senjata tombaknya yang ngebuat jadi makin kuat. Nah senjata terkuatnya ini dia namain tombak Ichor Desmos. Yang lihat tuh teknik, si Zeus langsung ngejelasin ke si Ares yang dari tadi bisanya cuman melongo doang. Si Zeus bilang kalau darahnya si Hades ini spesial banget soalnya kalau sampai dilumurin ke senjata suci, senjatanya bakalan jadi lebih kuat soalnya punya energi kehidupannya si Hades juga. Tapi masalahnya, kalau energi kehidupan di dalam badannya habis udah pasti si Hades bakalan meninggoy juga. Oke lanjut boy. Nah babak terakhir pertarungan antara dua raja akhirnya dimulai juga. Terus gak pakai banyak cincong si Hades langsung nyerang si Kaisar Kin secepat kilat. Tapi gegara tuh serangan kuatnya gak ada obat. Pertahanannya si Kaisar Kin akhirnya jebol sampai ngancurin jari plus bahunya juga. Oke sekarang giliran nyeritain flashbacknya si Hades. Jadi ceritanya, dulu waktu si Zeus berhasil ngalahin bapaknya si Kronos terus jadi pemimpin barunya para dewa, si Gaia alias Dewi asal mula langsung gak setuju gitu. Jadinya dia nyiptain ras terkuat namanya Ras Giant, terus dia mimpin mereka buat ngewar abis-abisan ngelawan para dewa Olympus buat nyingkirin si Zeus dari tahtanya, yang sering juga disebut perang besar Gigantomachia. Ya saking kuatnya Ras Giant ini sampai ngebuat pasukan Dewa Olympus langsung kedesek banget. Nah tahu sebentar lagi mereka bakalan sampai istana ngebuat si Zeus, Hades, Poseidon, Adamas sama si Ares kayak ngadain rapat mendadak gitu. Sampai akhirnya pas di tengah rapat si Zeus mutusin buat turun langsung. Soalnya dia udah gak sabar pengen ngeratain pasukan Ras Giant sampai ke akar-akarnya juga. Terus pas si Zeus mutusin kayak gitu rapatnya langsung pada udahan, pokoknya singkat banget. Cuman masalahnya, pas si Hades baru aja keluar dari ruang rapat, dia tiba-tiba didatengin sama salah satu bawahannya yang ngasih kabar kalau sekarang para titan yang dipenjara di Tartarus alias penjara paling dalam di dunia Helheim ternyata lagi pada chaos juga, pada mau kabur. Soalnya mereka kayak ngemanfaatin kekacauan akibat penyerangan dari Ras Giant. Nah just info boy, para titan ini dulunya siapa lagi kalau bukan bawahannya si Kronos alias anak buah bapaknya si Zeus yang udah berhasil dikalahin. Jadi sekarang istana Olympus kayak diserang dari dua sisi gitu. Dari atas diserang sama Ras Giant, kalau dari bawah diserang sama para Titan. Ya tahu situasinya lagi urgent banget, si Hades langsung cabut sendirian sambil ngerahasiain situasi gawat di dunia bawah dari para saudaranya gitu. Singkat cerita, perang Gigantomachia akhirnya makin sengit. Soalnya sekarang si Zeus plus saudara-saudaranya yang lain turun langsung ke medan perang. Sampai akhirnya si Zeus plus pasukannya menang juga. Cuman gegara penasaran, tiba-tiba aja si Poseidon nanyain di mana si Hades sekarang ke bawahan abangnya gitu. Terus pas tahu si Hades pergi ke Helheim sendirian buat ngelawanin para titan, si Poseidon langsung gercep nyusulin ke sana. Tapi pas baru aja nyampe si Poseidon langsung melongo juga. Soalnya tuh pasukan Titan ternyata berhasil dikalahin sendirian sama si Hades. Cuman sekarang keadaannya si Hades udah lumayan parah. Ya tahu abangnya ngambil keputusan gegabah, soalnya bisa aja dia dikalahin sama pasukan musuh. Si Poseidon langsung sinis banget. Cuman abis dikata-katain si Hades langsung bilang kalau dia cuman mau ngelakuin tugasnya aja sebagai abang buat ngawasin sisi belakang adik-adiknya doang. Terus si Hades juga sumpah ke si Poseidon kalau sebagai kakak dia nggak bakalan kalah sama siapapun juga. Iya abis dikatain kayak gitu buat pertama kalinya si Poseidon ngakuin kalau si Hades emang beneran abang sejatinya. Oke, scene balik lagi ke si Zeus and the gang yang lagi pada ngerumpi di ruang VIP para dewa. Abis itu tiba-tiba aja mereka didatengin sama si Adamas yang ngebuat si Ares langsung kejar-kejar. Ya gegara si Ares penasaran banget, si Hermes langsung cerita waktu dulu pas si Adamas dijadiin Lego sama si Poseidon, si Hades langsung nyuruh dia buat nyerahin badannya si Adamas ke si Beelzebub buat dibenerin. Yang ngebuat badannya si Adamas sekarang kayak jadi cyborg gitu. Plus si Adamas juga ngeganti nama dewanya jadi Adamantin. Ya intinya si Hades ini tipikal abang yang selalu ngejagain adeknya diem-diem. Soalnya dia sayang banget sama mereka semua gitu. Oke, scene sekarang balik lagi ngeliatin si Kaisar Kin yang tangan kirinya luka parah banget gegara serangan si Hades yang OP-nya gak ada obat. Nah yang ngebuat tambah runyem, serangan tadi juga berhasil ngancurin sebagian armornya gitu, yang ngebuat si Alfred juga jadi kena luka parah banget.
Tapi ya namanya juga raja ter-OP. Mau kedesak kayak gimana juga si Kaisar Qin belum mau nyerah. Malahan sekarang dia makin semangat buat ngalahin si Hades yang ngebuat si Alphid jadi ikutan semangat juga. Sampai akhirnya, gegara gak ada jalan lain, si Kaisar Qin langsung mutusin buat mertaruhin semuanya di satu serangan selanjutnya gitu. Yang ngebuat si Alphid langsung ngasihin semua kekuatan penuhnya juga. Terus tiba-tiba aja armor Almighty Spoulders-nya si Kaisar Qin langsung berubah jadi pedang namanya pedang si Huang Goujia. Nah pas pedangnya udah siap, si Kaisar Qin langsung bilang ke si Hades kalau seorang raja bakalan bangga banget waktu mereka bisa ngelindungin rakyatnya. Yang ngedengar kayak gituan, si Hades juga langsung tambah semangat. Soalnya sekarang dia juga lagi ngebawa martabat dari para dewa sampai mertaruhin dirinya sendiri. Yang intinya mereka berdua sekarang udah pada nyadar kalau akhir dari pertarungannya tinggal sebentar lagi. Terus gak pakai banyak cincong, si Kaisar Qin sama si Hades langsung bareng-bareng ngeluarin serangan terkuatnya gitu. Tapi apesnya diadu kekuatan tadi, si Kaisar Qin malahan tumbeng yang ngebuat tangan kirinya langsung hilang. Cuman abis kena serangan telak banget, si Kaisar Qin tetap gak mau nyerah sambil bangkit lagi. Abis itu dia langsung pasang kuda-kuda cuman pakai satu tangan doang, yang ngebuat kubu manusia jadi pada heboh banget buat nyemangatin. Nah ngelihat semangat anak angkatnya yang pantang nyerah ngebuat si Tante Chunyan langsung nangis sesegukan, soalnya dia tahu kalau si Yingjing udah menuhin semua janjinya gitu sama dia. Jadinya sekarang dia yakin banget kalau si Kaisar bakalan menang. Gitu juga para petarung dari kubu manusia kayak si Okita sama si Kojiro yang sekarang lagi nonton langsung sambil pada ngerumpi. Soalnya mereka tahu kalau matanya si Kaisar Qin belum nyerah, yang nandain kalau si Kaisar masih nyimpen satu rencana terakhir. Oke, scene balik ke si Kaisar Qin yang mau nyerang lagi si Hades pakai cara yang sama kayak tadi pas dia kalah adu kekuatan. Nah ngelihat si Kaisar masih belum nyerah, si Alphid juga langsung semangat lagi. Habis itu mereka berdua langsung masang kuda-kuda buat nyerang sekali lagi. Terus yang bikin tegang, para penonton dari kubu dewa sama manusia juga langsung pada tenang banget. Soalnya mereka tahu kalau serangan selanjutnya bakalan jadi serangan terakhir dari duel seru pertarungan antar raja. Terus momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Si Hades sama si Kaisar Qin akhirnya langsung pada bentrok. Nah tahu udah mau meninggoy, si Hades kayak sedih banget soalnya dia ngerasa udah gagal jadi seorang abang. Gegara dia nggak bisa menuhin sumpahnya sendiri gitu, pokoknya kecewa banget. Terus gegara serangan itu juga ngebuat si Kaisar Qin jadi pemenang di ronde ke-7 turnamen Ragnaroknya boy. Singkat cerita, habis pada menang, si Kaisar Qin sama si Alphid kayak udah pada luka parah gitu. Terus gak pakai lama si Kaisar juga langsung ambruk di tengah arena. Jadinya si Kaisar langsung dibawa sama para tim medis buat diobati. Terus gegara Valkyrie-nya penasaran kenapa si Kaisar bisa menang, si Kojiro langsung ngejelasin. Jadi ceritanya waktu mereka berdua pada clash di momen terakhir, si Kaisar nembakin lagi teknik crossbow penghancur ki-nya ke pusat ki tombaknya si Hades Ichor Desmos, yang ngebuat tombaknya jadi lemah gitu. Cuman si Kojiro ngejelasin lagi kalau nih tombak seharusnya emang nggak punya energi ki. Cuman gegara dilumurin darah sama si Hades ngebuat tombaknya langsung jadi bagian dari badannya gitu. Jadinya pusat ki-nya bisa dilemahin sama si Kaisar Qin. Ya pokoknya gitu guys. Oke, sekarang sih ngeliatin para dewa Olympus yang lagi pada sedih gegara si Hades dibuat meninggoy. Apalagi adanya si Adamas yang murka banget. Terus dia langsung keluar dari ruang VIP soalnya pengen ngebalas dendam ke si Kaisar Qin yang sekarang lagi ada di ruangan medis. Gitu juga kayak si Zeus yang sekarang masih murung. Terus dia curhat ke si Hermes kalau tadi sebelum meninggoy si Hades masih sempat-sempatnya buat minta maaf. Nah gegara kemenangan ini juga sekarang umat manusia buat pertama kalinya unggul 1 poin di atas para dewa. Terus abis itu turnamennya diistirahatin soalnya arenanya mau pada dibenerin. Sekarang Sin pindah lagi ngeliatin si Brunhild bareng si Gol yang lagi nongkrongin si Kaisar Qin sama si Alphid yang lagi pada diobatin di ruang medis. Terus pas mereka mau pada cabut ngecek kondisinya si Buddha yang sekarang masih dirawat, tiba-tiba aja mereka didatengin sama si Adamas yang lagi murka banget soalnya dia mau nyariin si Kaisar Qin buat balas dendam. Cuman gegara nolak ngasih tahu si Adamas langsung nyerang si Brunhild gak pakai mikir. Tapi tiba-tiba aja tangannya si Adamas langsung hilang gegara si Beelzebub datang buat nolongin. Abis itu si Beelzebub juga ngasih tahu
Kalau sampai si Adamas ngebun-bun si Brunhilde nih, turnamen bakalan langsung udahan. Yang ngebuat kesenangannya bakalan langsung hilang. Ya pokoknya abis pada adu bacot, si Adamas langsung cabut sambil nahan kesal. Nah tahu udah diselamatin, si Brunhilde langsung ngucapin terima kasih gitu ke si Beelzebub. Cuman si Beelzebub bilang kalau mereka jangan pada kesenangan dulu, soalnya para dewa lain sekarang lagi murka banget juga kepengen musnahin umat manusia. Oke, segini dulu aja ronde ketujuhnya. Buat ronde ke-8 pertarungan antara si Beelzebub ngelawan si Tesla bakalan gue upload secepatnya, jadi ditunggu aja. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Dadah, bye-bye.